You are without doubt the worst pirate I've ever heard of. But you have heard of me. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas berbagai franchise yang awalnya menjanjikan tetapi kemudian dihancurkan oleh Disney. Ya, setidaknya untuk sementara waktu. You're not even looking in the right place. Come on, Lou. Franchise Time Quintet. Hold on. Ready? Memenangkan berbagai penghargaan termasuk Newbery Medal, A Wrinkle in Time menjadi awal dari seri Time Quintet karya Madeleine Lee Engel pada tahun 1962. Disney pertama kali mencoba mengadaptasi novel ini dalam bentuk serial TV pada tahun 2003. Ketika ditanya apakah film tersebut sesuai ekspektasinya, Lee Engel menjawab, "Oh ya, saya memang mengharapkannya buruk," dan memang buruk. I can't breathe. The flowers. Hold them to your faces. Lee Engel tidak sempat melihat versi layar lebar Disney pada tahun 2018, tetapi film ini terlihat seperti awal dari sebuah waralaba dengan jajaran pemeran bintang, sutradara ternama Ava DuVernay, dan efek visual canggih. I'm sorry. I'm okay. What's it? Those from Earth need more help than most. You know this. You could have prepared them better. Namun meskipun secara visual memukau, para pembaca merasa film ini tidak memiliki kedalaman tema yang sama dengan bukunya, sementara penonton baru merasa sulit terhubung dengan ceritanya. Dengan kegagalan finansial yang terjadi, sepertinya akan butuh waktu yang lama sebelum Disney atau studio lain mencoba mengadaptasi kembali materi sumber yang dianggap sulit difilmkan ini. I think I'm gonna go home. Sure. Yeah. There are some things I need to say to my dad. Maybe now I can finally say them. Franchise Dog. Di bawah kepemilikan Nickelodeon, Dog hanya memiliki 52 episode. Sebaliknya, versi Dog milik Disney mendapat 65 episode, sebuah film layar lebar, dan bahkan pertunjukan langsung yang aneh di Disney's Hollywood Studios. Knock again! I just knocked. Well, hello, boys. You're just in time to see something absolutely fantastic. Meskipun Disney memproduksi lebih banyak konten, kebanyakan orang tetap menganggap era Dog di Nickelodeon jauh lebih berkesan. Ketika Dog beralih dari logo orange khas Nickelodeon ke telinga Mickey Mouse, humor dalam serial ini menjadi berlebihan dan alur ceritanya terasa kurang personal. Sorry, Skeet. I think Cassandra wants me to hang out with her friends. Oh, that's cool, man. Well, see you later. Ditambah lagi, tidak ada Billy West sebagai pengisi suara. Lupakan saja. Dalam buku Slime: An Oral History of Nickelodeon's Golden Age, pencipta Dog, Jim Jenkins, mengakui bahwa ia terlalu mengabaikan Dog saat berada di Disney karena terlalu kewalahan dengan tanggung jawab lainnya. Jenkins sendiri setuju bahwa era Dog sebelum Disney jauh lebih baik kecuali episode The Dark Whale Saga. Oh no! It's all my fault. If I were a real superhero, they wouldn't have had to put themselves in danger. But without my quail powers, how can I help? It doesn't matter. Just do something. Just start. Franchise Super Mario Bros. Are you from the city? No, I'm from that little part of all of us that can't stand to see someone else in need or in pain. Yeah, bet. Di dunia video game, Mario telah bertahan hampir 40 tahun. Namun ketika mencoba masuk ke dunia film layar lebar pada tahun 1993, hasilnya justru menjadi bencana yang membuat adaptasi film Mario vakum selama 3 dekade. Dibintangi oleh Bob Hoskins dan John Leguizamo sebagai tukang ledeng Italia, Super Mario Bros. Awalnya tampak seperti film sukses yang dibutuhkan Disney's Hollywood Pictures. Namun ketika Disney mengambil alih sebagai distributor di Amerika Serikat, mereka meminta naskahnya diubah total. Tidak ada kesepahaman, Disney ingin filmnya lebih ramah keluarga, sutradara ingin memasukkan unsur yang lebih dewasa, dan sepertinya tidak ada yang peduli apakah film ini setia dengan game aslinya. Alright. Come on. Come and get it. Come on. Come on, Rufflehead, let's see what you're made of.
Meskipun pada akhirnya para gamer mendapatkan film Mario yang layak, Oh, wow, we have hit the big time. Disney dan Nintendo pasti ingin melupakan kegagalan tahun 1993 ini. Super Mario Brothers. Franchise Inspektor Gadget. Tayang perdana pada tahun 1983 dan tetap menarik penonton baru lewat siaran ulang di dekade berikutnya, banyak penggemar yang antusias ketika film live action Inspektor Gadget diumumkan. Namun film ini ternyata sangat berbeda dari versi animasinya, suara Dr. Claw yang mengintimidasi dihilangkan dan wajah penjahatnya malah diperlihatkan. It's got a sort of postmodern Captain Hook kind of feel to it. Very diabolical. Sementara itu, Gadget dibuat lebih kompeten sehingga peran Penny dan Brain menjadi lebih kecil. Seolah satu adaptasi buruk tidak cukup, Disney juga memproduksi sequel Strike to Video yang memang lebih mirip dengan sumber aslinya. What's the plan this time? Watch and see. The Federal Reserve Bank, with a deposit of over $5 trillion in pure gold, was built 2 years ago after Riverton was declared statistically the safest city in America. Tetapi film itu tetap terjebak dalam humor yang canggung dan efek visual yang buruk. Anehnya, Martin Scorsese pernah dikabarkan akan menyutradarai film tahun 1999 ini. Kecuali Disney berhasil membawanya kembali untuk proyek reboot, tampaknya Inspektor Gadget tidak akan kembali dalam waktu dekat. Gadget! This is not goodbye. I'll get you next time, Gadget! Franchise Mulan. You are a disgrace! You may look like a bride, but you will never bring your family honor! Dari sequel direct-to-video hingga remake live action, Disney telah berulang kali merusak warisan film animasi klasik mereka. Mulan mungkin adalah kasus yang paling menyedihkan. Insult me again and you'll taste the tip of my blade. Lower your sword. What? Film favorit penggemar tahun 1998 ini sebenarnya memiliki potensi untuk menghadirkan petualangan aksi yang lebih besar. Namun Mulan 2 justru membawa karakter-karakternya ke dalam alur cerita ala sitkom meliputi kesalahpahaman, pertengkaran percintaan, dan pernikahan di akhir cerita. A marriage was promised! And a marriage there will be. I would be honored to wed a prince of Qigong. You? Oh, dan jangan lupakan bagaimana Mushu benar-benar dibuat tidak berguna. Ketika Mulan diadaptasi menjadi live action, beberapa orang terbuka dengan interpretasi yang lebih gelap dan perubahan tertentu. Namun, perubahan terbesar yang tidak bisa diterima penggemar adalah menjadikan Mulan sosok penyendiri yang terlalu serius tanpa kekurangan atau karakteristik yang membuatnya menarik. Boris Khan is already far ahead. The Imperial Army can't stop him now. But perhaps a small, well-trained force could. When employed correctly. Franchise ini sebenarnya bisa berkembang lebih jauh, tetapi Disney tampaknya tidak memahami alasan mengapa film aslinya begitu dicintai sejak awal. Devotion to family. You have brought honor to us all. Franchise Pirates of the Caribbean. Pirate or not, this man saved my life. One good deed is not enough to redeem a man of a lifetime of wickedness. It seems enough to condemn him. Salah satu wahana taman hiburan Disney yang paling ikonik selama beberapa dekade, Pirates of the Caribbean diubah menjadi franchise film blockbuster miliaran dolar berkat Curse of the Black Pearl. Meskipun trilogi Pirates ditutup dengan cukup memuaskan, Disney tampaknya tidak lagi percaya dengan konsep happily ever after. Take what you can. Give nothing back. Oleh karena itu, franchise ini dipaksakan untuk terus berlanjut dengan 2 sequel tambahan yang selalu bergantung pada aksi konyol Kapten Jack Sparrow untuk menutupi alur cerita yang semakin tidak masuk akal. Meskipun Disney masih berhasil meraup keuntungan di box office, tanggapan penonton menunjukkan bahwa franchise ini sudah kehilangan arah. You're sure? Of course I am. Again? Please, not even loaded. Film ke-6 tampaknya akan tetap dibuat dengan atau tanpa Johnny Depp, tetapi minat penonton seakan lenyap bersama persediaan room. Setidaknya, franchise ini masih lebih beruntung dibandingkan dengan film Haunted Mansion. Excuse me, why all these ghosts still hanging around here? When they died, they couldn't find the light, and now
now they're trapped. Doomed to wander the earth for all eternity. Franchise Indiana Jones. I'm retiring. Oh, well in that case, what are we drinking? Beberapa orang mungkin menginginkan Star Wars masuk dalam daftar ini, tetapi untuk setiap kegagalan seperti Acolyte, Disney masih bisa menghadirkan karya berkualitas seperti Andor. That's the first untrue thing you've said. It's been a pleasure. Sayangnya, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Indiana Jones. Bahkan sebelum Disney mengakuisisi Lucasfilm, Kingdom of the Crystal Skull sudah merusak reputasi franchise tersebut. Dial of Destiny pun gagal mengembalikan kepercayaan penonton dan menjadi salah satu film termahal Disney yang berujung flop. Your coordinates are based on markers that have been moving for 2,000 years. You could be off by 10 degrees by... Walaupun bisa dibilang film kelima ini memang dirancang sebagai perpisahan terakhir untuk Harrison Ford, jelas Disney ingin membuka jalan bagi kemungkinan spin-off. Sayangnya, karakter-karakter baru di film ini gagal menarik perhatian penonton. Tanpa arah yang jelas, tampaknya franchise Indiana Jones memang sudah saatnya dipajang di museum. Setidaknya dalam hal film. Untuk dunia game, itu cerita lain. I've had run-ins with these guys before. Trust me. It ain't a walk in the park. Franchise The Chronicles of Prydain. Troubled thoughts weigh on your heart. Pray you now, those thoughts impart. Buku The Book of Tree yang terbit pada tahun 1964 menjadi awal dari seri The Chronicles of Prydain karya Lloyd Alexander. Setahun kemudian buku keduanya The Black Cauldron menyusul. Meskipun total ada 5 buku dalam seri ini, Disney mencoba merangkumnya menjadi satu film animasi. The Black Cauldron, so it does exist. Go on. Yes. Where is it? Show me. Show me. Sayangnya, film tahun 1985 tersebut gagal secara komersial hingga beberapa orang mulai mempertanyakan apakah Disney akan berhenti memproduksi animasi layar lebar. Namun, tak lama setelah itu, era Disney Renaissance dimulai dan The Black Cauldron pun akhirnya menemukan penggemarnya sendiri. Only moments away from victory. My greatest triumph. Pada tahun 2016, Disney kembali mendapatkan hak adaptasi buku itu yang menimbulkan spekulasi bahwa serial film live action mungkin sedang direncanakan. Namun, hampir 1 dekade berlalu, Disney belum melakukan apapun dengan materi sumbernya, membuat para penggemar buku tersebut semakin pesimis akan melihat adaptasi yang setia terhadap kisah aslinya. You did well, my boy. Yep. Franchise The Lone Ranger. A vision told me a great warrior and spirit walker would help me on my quest. I would have preferred someone else, your brother perhaps. He would have been good. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1933, pahlawan bertopeng ini tetap relevan selama beberapa dekade ke depan melalui siaran radio, film, serial, dan televisi. Namun seiring berjalannya waktu, popularitas The Lone Ranger semakin meredup. Meskipun ada berbagai upaya untuk menghidupkan kembali franchise ini, tetapi upaya tersebut selalu gagal. 80 tahun setelah debutnya, Disney mencoba menghidupkan kembali The Lone Ranger untuk generasi baru. You keep me from my destiny once. It will not happen again. Now Wendigo must die. There's no such thing as a Wendigo. Sayangnya, hasilnya adalah salah satu kegagalan terbesar di box office hingga rencana sequelnya pun langsung dibatalkan. Meskipun proyek ini melibatkan beberapa kru dari Pirates of the Caribbean, pemilihan Johnny Depp sebagai Tonto sama buruknya dengan keputusan mereka memilih Armie Hammer sebagai pemeran utama. He has as much right to be here as anyone else. Not since the Comanche violated the treaty. Treaty? Terlepas dari apakah The Lone Ranger akan kembali atau tidak, franchise ini tampaknya akan menjadi salah satu yang tidak akan disentuh oleh Disney lagi. I mean, I know he's not real. Was he? Up to you, Kimosabe. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.
Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Franchise Artemis Fowl. Now, Artemis, let's talk, shall we? Certainly, sir. Ketika buku pertama Artemis Fowl terbit pada tahun 2001, Hollywood langsung melihat potensinya untuk diadaptasi menjadi film. Saat itu, Miramax yang masih dimiliki Disney berhasil memenangkan hak adaptasinya. Namun, proyek ini terjebak dalam pengembangan selama hampir 2 dekade sebelum akhirnya sebuah film adaptasi tayang di Disney Plus pada tahun 2020. Time to believe. Time to believe in fairies. But they're not real. Are they? But as Artemis would soon find out, they are very real, and they've been living right under your feet for 1,000 years. Bisa dibilang, hingga saat ini para penggemar masih menunggu adaptasi yang benar-benar setia dengan materi aslinya. Untuk sementara, mereka hanya bisa menerima versi film yang hampir sepenuhnya salah dalam menangkap esensi cerita, terutama karakter utamanya. Look at you with that grin. Thinking you're outsmarting everyone in your little suit and sunglasses. Dengan lebih dari 10 buku dalam serinya, Artemis Fowl sebenarnya bisa menjadi franchise jangka panjang bagi Disney. Mungkin lain kali lebih bijak jika mereka mengadaptasinya dalam format serial streaming. Semoga saja ada kesempatan berikutnya, entah itu dengan atau tanpa Disney. How did you save me, son? I just follow the story. With a little help from a friend. Menurutmu, franchise manakah yang pantas mendapatkan kesempatan kedua? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bring me that horizon. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.